Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera kepada saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di minggu pertama setelah Trinitatis. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Dari kisah Markus 3 ayat 20 sampai ayat 35. Ada dua pokok pikiran penting yang akan kita lihat. Dan sekaligus inilah yang menjadi ajakan dan permenungan kepada kita di minggu ini. Perkataan Yesus yang pertama yang mengatakan di dalam ayat 28. Sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ini yang pertama, saudaraku. Yang kedua, perkataan Yesus juga yang mengatakan di dalam ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Dari pokok pikiran yang pertama, saudara-saudaraku, di mana Tuhan mengatakan bahwa apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Tidak mudah untuk memahami, mengerti perkataan ini, saudara-saudara. Dan tentu ini banyak kita pertanyakan. Apa arti, apa maksud dosa yang tidak bisa diampuni? Ini akan kita lihat, saudara-saudaraku, melalui penjelasan narasi di dalam naskah khotbah kita ini. Di mana pada ketika Yesus memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Dan sesungguhnya inilah misi yang mau disampaikan oleh Yesus ke tengah-tengah dunia. Ada cara yang dilakukan Yesus. Menyampaikan kabar baik. Menyampaikan berita keselamatan itu. Dengan cara mengajar orang banyak. Dengan cara berkhotbah. Dan dengan membuat banyak mujizat. Mujizat ini, saudara-saudaraku, sungguh sangat banyak dilakukan oleh Yesus di dalam pelayanan kerajaan Allah. Yang buta dapat melihat, yang tuli dapat mendengar, yang tidak bisa berbicara, dan banyak penyakit yang disembuhkan, dipulihkan oleh Yesus. Bahkan mengusir setan pun dilakukan oleh Yesus, supaya shalom kerajaan Allah ada di tengah-tengah kehidupan. Namun saudara-saudaraku, dunia tidak menerimanya. Dunia tidak percaya kepada Yesus. Bahkan dunia menolak dia. Dunia menuduh dia dan menfitnah dia. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya memberitakan Injil, masuk dalam satu rumah, orang banyak ada yang datang mendengarkan dia. Bahkan karena begitu banyaknya, tempat makan mereka pun tidak ada. Melihat itu, saudara-saudara keluarga Yesus memanggil dia dan mau mengambil dia dari sana. Bahkan kepadanya dituduhkan dia seorang yang tidak waras. Dan bukan hanya keluarga, ada juga orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berkata kepada Yesus bahwa sesungguhnya kalau dia bisa mengusir setan, kuasa yang dia pakai adalah dari setan. Dia mengusir setan dengan memakai kuasa Beelzebul. Beelzebul di sini, saudaraku, ada istilah lain dari iblis. Atau
bisa sebagai pangeran dari iblis di dalam neraka. Itulah Beelzebul. Yesus dituduhkan bahwa apabila Yesus bisa menyembuhkan atau mengusir setan karena yang dia pakai adalah kuasa setan. Itulah fitnahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus. Namun saudaraku, kesempatan ini dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan apa sebenarnya dan kenapa Yesus bisa mengusir setan. Sesungguhnya yang pertama dikatakan Yesus, tidak mungkin setan dapat mengusir setan. Atau dalam pengertian yang lain saudaraku, tidak mungkin kegelapan dapat mengusir kegelapan. Sesungguhnya yang bisa mengusir setan itu adalah kuasa kebenaran. Kuasa yang berada jauh dari kuasa yang lain. Dan kuasa itulah yang dimiliki oleh Yesus. Dan melalui kuasa itulah dia mengusir setan. Artinya fitnah yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi adalah tidak berdasar. Itu sesungguhnya adalah tuduhan palsu untuk Yesus sebagai bukti penolakan mereka terhadap Yesus, saudaraku. Mana mungkin saudaraku, satu keluarga yang terpecah, tidak mungkin itu bisa terus bertahan. Demikian juga gambar yang disampaikan Yesus ketika dia dapat mengusir setan itu, saudaraku. Tujuannya, saudaraku, tidak ada yang lain. Kalaupun Yesus mengusir setan, supaya dunia ini tahu bahwa Yesus yang adalah anak Allah, kepadanya diberikan kuasa, kepadanya diberikan sebuah kebenaran mutlak, dan di dalam kuasa kebenaran mutlak inilah dia mau mendatangkan shalom, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan manusia. Itulah sebabnya dikatakan bahwa mereka yang menuduh Yesus, menfitnah Yesus, dosa seperti ini tidak bisa diampuni, saudaraku. Karena apa? Dosa yang tidak bisa diampuni adalah karena menghujat Roh Kudus. Mereka mengkhianati dan mereka berpaling dari Allah dan dengan sengaja menolak kuasa kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan. Dosa seperti ini tidak bisa diampuni, saudaraku. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa sesungguhnya menghujat Roh Kudus itu tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dalam pengertian yang lain, saudaraku, dosa menghujat Roh Kudus ini kita percaya, kita menerima, tetapi kita tidak melakukan kehendaknya. Kuasa anugerah yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan selalu disangkal dan disangkal oleh dunia ini. Dosa seperti ini tidak akan pernah diampuni. Untuk pokok pikiran yang kedua, saudaraku, di mana Tuhan berkata, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini juga adalah latar belakangnya. Ketika Yesus mengajar, ketika Yesus berkhotbah, ibu dan saudara-saudara Yesus datang memanggil yang ada di sana dan menyuruh supaya memanggil Yesus keluar dari rumah itu. Dia berkata, ibumu sudah memanggil dan menunggumu di luar. Ayo, keluarlah. Itu yang disampaikan oleh yang disuruh saudara-saudara dan ibu Yesus. Namun di sana, saudaraku, ada pemahaman yang baru tentang saudaraku. Yesus mengatakan, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Saudaraku ialah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Itulah saudara di dalam nas khotbah ini. Jadi ini bukan persoalan primordialisme. Ini bukan persoalan agama. Ini bukan persoalan suku. Tetapi sesungguhnya saudaraku, saudara di dalam Yesus itu siapapun agamanya, apapun sukunya, saudaraku, bila dia melakukan kehendak Bapa, itulah menjadi saudara di dalam Yesus. Artinya, di dalam kehidupan beragama, bukan persoalan simbol-simbol yang akan kita lakukan. Apakah simbol kekristenan, apakah dia agama yang lain, atau apakah dia penganut kepercayaan lain. Bukan itu, saudaraku, yang diinginkan oleh Yesus. Bukan itu, saudaraku, yang menjadi dasar dari seseorang menjadi saudara. Sekalipun secara biologis itu bisa kita katakan. Namun saudaraku, menjadi saudara
di dalam Yesus Kristus itu, barang siapa yang melakukan kehendak Bapa, dialah saudaraku. Saudara adalah saudaraku apabila kita sama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Semua orang akan menjadi saudara kita bila dia hidup di dalam kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan bahwa bukan semua yang berseru memanggil nama Tuhan itu yang akan diselamatkan. Tetapi yang diselamatkan itu, saudaraku, mereka yang melakukan kehendak Allah. Itulah yang menerima kehidupan itu sendiri. Saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini, marilah di dalam kehidupan ini kita menerima Kristus Yesus yang adalah anak Allah. Kita percaya sungguh kepadanya. Kita tidak ada keraguan ketika Yesus itu berkarya dan itu kita terima di dalam kehidupan. Itulah sesungguhnya kehidupan percaya kita. Saudaraku juga, mari membangun persaudaraan kepada setiap orang, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun budayanya dan bahasanya. Mereka adalah saudara kita di dalam Tuhan karena kita sama-sama melakukan kehendak Allah. Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga atas firman Tuhan yang telah menyapa kami hari ini. Hati kami diselikan, hati kami melihat karya anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Bahwa Injil Tuhan, Shalom, kerajaan Allah, itu terus Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan. Biarlah itu kita terima, biarlah itu kami terima dan kami percayai dengan sungguh kepada Yesus Kristus. Dan kami melalui firman diajak untuk melihat hidup persaudaraan kami. Bukan dibatasi oleh marga, bukan dibatasi oleh suku dan agama kami. Tetapi kami melihat saudara di dalam Kristus karena kami semua adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Biarlah pesan rohani ini kami imani, kami lakukan. Dan semuanya hidup kami diserahkan untuk memuliakan nama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari melakukan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua.